akan bermasuk. Ya, ini dia arah pesawat yang mengarah dari arah ini cukup unik karena mengingat arah pesawatnya ini benar-benar masih di area tengah. Kemungkinan masing-masing tim bakal mencoba untuk turun ke drop zone yang sesuai mereka ingin turun. Dan kalau gue lihat lagi DG Esport yang memang nggak akan ngelepas sentosanya mencoba untuk dia mencoba untuk turun dulu di area Mas Elektrik, dan EVOS Esport yang kemungkinan juga bakal mencoba bermain di area bawah, tapi sepertinya sudah ada peperangan di area Mars Electric di mana ada dua tim di sana. RRQ Hades di sini ada Pac-Man yang sudah mencoba untuk nge-tapping menggunakan XM8-nya ke arah teman-teman dari DG Esport. Ya, dan dari DG Esport sendiri juga posisinya sudah cukup terjepit karena mereka memiliki objektif untuk masuk ke Sentosa secepat mungkin, tapi malah mereka akan tertahan di Mars Electric karena secara posisi pesawat juga tidak memungkinkan mereka untuk langsung masuk ke Sentosa. Dan dari Faiz bersama Abax pun tidak mau mengambil resiko, mereka akan pergi pelan-pelan sedikit demi sedikit, tapi sayang sekali dari RRQ tidak menginginkan hal tersebut, tidak diamini, bahkan dari Abax pun akan terkenok di sini. Ya, uniknya lagi ini RRQ lagi-lagi dia bermain di area map bawah nih. Yap. Bermain di area bawah, dan sepertinya tadi sudah berhasil untuk knockdown satu orang dari Abax sendiri, tapi Abax juga sepertinya susah untuk ditolong. Dan ini ada Azriel mencoba untuk melawan menggunakan G18-nya, tapi tidak memungkinkan untuk mendapatkan poin kill bahkan dari teman-teman RRQ, di mana juga teman-teman dari DG juga mau nggak mau harus mencoba untuk cabut aja. Iya, dan ini adalah waktu yang tepat bagi DG untuk cabut sebenarnya. Cuma sayang sekali, tadi ada pembukaan dari Azrael yang menurut gua cukup menghantam resource-nya, apalagi Mars Electric sendiri juga belum dikuasai oleh kedua belah pihak tim. Arantu juga masih nahan-nahan, DG pun nggak punya pilihan lain karena komponen tersisa untuk mereka sangat sedikit. Ini menandakan bahwa resource yang dimiliki oleh DG benar-benar tipis dan sekarat banget. Setuju, apalagi mengingat juga Mars Electric ini mempunyai sedikit banget lootingan. Walaupun mereka nih ada dua tim, untuk satu tim aja kadang masih kurang, walaupun tadi ada vending machine ya, tapi nggak memungkinkan juga untuk kedua tim ini mencoba untuk belanja di sana karena koinnya mereka tuh juga belum mendapatkan koin yang cukup. Dan gue rasa sepertinya dari Zabra di sini bakal mencoba untuk melawan, sudah ada kena critical damage sepertinya, tapi masih mencoba untuk kuat aja. Posisi dari DG benar-benar struggle sekarang. Ya, struggle banget, dan apalagi RRQ sudah mengeluarkan setupnya yang lumayan membahayakan. Kenapa? Karena mereka benar-benar mencoba ngelok pergerakan DG Esports dari dua arah sekaligus, bahkan tiga arah sudah dijaga oleh mereka. Kanan kiri DG ini benar-benar dijaga dengan ketat, sehingga di momen yang tepat DG kemungkinan bisa dilumatkan dengan cepat oleh RRQ, di mana RRQ sendiri sudah menang jumlah dengan melawan DG Esports. Ya, tapi yang sangat mengkhawatirkan lagi kalau terlalu lama dua tim ini saling mengunci satu sama lain, kemungkinan juga akan ada tim-tim yang bakal coming itu seperti dari arah Factory yang memang bakal mencoba rotasi ke arah bawah map, atau juga yang dari Pochinok bisa jadi. Bisa jadi, tapi sementara itu kita akan lihat setup dari RRQ benar-benar sudah kuat banget, dan DG tidak punya pilihan lain selain melakukan perlawanan balik. Karena sudah cukup sekarat dan akan langsung aja menghantam ke arah pertahanan dari DG Esports. Japra pun sudah di-take down, akan terjadi threat knock di sini. O'Connor masih bisa sehat walafiat, tampaknya akan tersungkur terlebih dahulu menunggu teman-teman yang memberikan cover. Pac-Man di sini akan menjaga Faiz dengan sangat-sangat baik, dan ini dia DG Esports harus puas di posisi ke-12, dilululantakan oleh RRQ Hades. Iya, di sini RRQ Hades unggul dengan 4 poin kill ya, dan ada sorak tepuk tangan yang cukup meriah banget. Dan gue rasa sepertinya di sini RRQ Hades mereka mencoba untuk bermain objektif. Ya udah, kita bakal mencoba untuk ngelok posisi teman-teman dari DG, dan ini dia teman-teman dari Dranix yang mendapatkan 8 kills. The Predator kita ada Babang Maung sepertinya. Ya, Maung sang player of the match ronde ketiga, dan Dranix sendiri juga memberikan permainan yang luar biasa di map Kalahari tadi ya. Benar. Mereka masuk di momen yang tepat, dan ini dia mereka sedang mencoba vending machine mencari peruntungan apakah mereka bisa mendapatkan resource yang membadai atau tidak. Dan sementara itu untuk area Katulistiwa sendiri sebenarnya mereka tidak bisa terlalu bersantai karena ada First Riders. Mungkin kita ngomongin First Rider, saat ini mereka bermain cukup pasif, tapi mereka benar-benar fokus sama objektif yang mereka punya, dan salah satu objektif mereka adalah tidak membiarkan tim-tim papan atas ini bernafas dengan lega. Benar, mengingat juga FR di sini dia walaupun posisinya mungkin yang kita bisa bilang dia turun di area Bima Sakti, dia mencoba mungkin untuk rotasi lain lagi, sehingga di sini kalau gue rasa sepertinya dari FR juga cukup susah ya kalau andai kata mengingat posisi yang begini yang dimana ada patahan juga.
memang masih untuk sekarang diuntungkan banget oleh teman-teman dari Forest Rider, tapi tidak memungkinkan ada tim-tim yang bakal coming mencoba untuk ngebokongin mungkin karena posisi dari FR kita bisa lihat nih dia hanya mempunyai satu obstacle aja dan gue rasa di sini dari Ombak bakal mencoba untuk nge-spray ke arah teman-teman dari Dranix, ada AUG-nya dan dari Diwan berhasil untuk mendapatkan satu maungnya Bigel. Yes, satu Maung sudah di take down, tapi sayang sekali Maung pun masih bisa selamat, masih bisa dikembalikan kondisi kesehatannya. Dan sementara itu dari FR tampaknya akan sedikit struggle karena mereka tidak punya obstacle yang cukup, sedangkan dari Tranix sudah mulai split 2-2. Mereka sudah mendapatkan informasi bahwa bukit atas ini yang open field sudah dijaga oleh First Riders. Sementara itu First Riders mengambil keputusan yang sangat bijak, mereka akan tarik mundur, tapi sayang sekali dari Tranix akan mencoba memberikan balasan atas setiap tembakan yang tadinya dilancarkan oleh First Riders. Iya, dan sepertinya teman-teman dari First Riders juga nggak akan membiarkan begitu aja ya. Dia mencoba untuk mendapatkan komponnya, mengingat ini area antara Bima Sakti dan Katulistiwa tuh menjadi satu kesatuan di mana banyak banget tim-tim yang rotasi dan bakal melewati area tersebut. Ya, betul sekali. Dan tadi sebenarnya ada Abang Cepu kesayangan Mama nih. Levi, Iya, Levi. Tapi untungnya nih ya, posisi First Rider sama Dranis, Dranis gak ya. ketahuan. Untungnya. Malah yang ketahuan kayaknya posisi GGWP. Iya, karena di sini juga sebenarnya posisi GGWP ini mengingat agak-agak dejavu sedikit sih, mengingat ada dua orang yang berada di area tower. Ini sangat tidak mengenakan apabila ada tim yang memegang hand cannon Ya. atau granat dan ya Oke, ini dia ternyata sudah terjadi peperangan antara Kings Esports dan juga The Prime. Satu knock, bahkan satu kill sudah dikonfirm. Kesel banget, ini bakalan jadi kesel banget di lobby karena mereka sudah tidak bisa bermain lagi untuk keselin sendiri. Dan sementara itu dari The Prime akan mencoba memberikan tembakan balasan ke arah Kings karena sudah men-take down satu kawan mereka. Sementara itu dari satu tim sebelah mereka ada Rosugo Veda yang biasanya nih akan menjadi orang ketiga third party yang benar-benar dikuasai oleh Rosugo Veda. Mereka akan melihat dulu sejenak, membiarkan dari The Prime dan Kings saling tembak-menembak supaya saling bonyok dan mereka bisa masuk sebagai third party melumat kedua tim sekaligus. ya, tapi unik banget di sini setapan dari teman-teman dari Kings Esport di mana ada kaptennya dari Strawhead sendiri sangat unik mengingat dua orang berada di atas, sedangkan ada juga teman-teman dari The Prime yang dimana dia ngirim Heyu yang berada di atas sana mencoba untuk ngelok posisi dari teman-teman Kings yang dimana juga kita bakal bisa notice lagi di belakang sana ada teman-teman Rosugo yang memang akan menunggu momentum apabila dari kedua tim ini mencoba saling clash ya. Iya, dan ini kayak kelihatannya ya, situ ngelock, tapi situ di lock juga. Iya gak sih? Bener, iya. Kingsnya ngelock The Prime, tapi Kingsnya juga di lock sama Rosugo Veda. Tapi posisi begini nih yang sangat nggak enaknya ini banyak banget membuang resource apalagi glue. Betul. Harusnya. Jadi mereka nih harus sebijak mungkin menggunakan glue wall mengingat di sini ada Straw Hat yang nggak mempunyai armor dan di sini dia mengantongi hanya 3 glue wall. Sedangkan kalau gue rasa ini mereka akan menunggu momen yang cukup lama, menunggu untuk zona kedua atau ketiga baru mereka mungkin akan rotasi. Tapi kita bisa lihat lagi di sana ada farming dari glue wall sendiri. Ya, dan kalau misalnya kita lihat sendiri sebenarnya untuk dari posisi ya, kalau misalnya kita ngelihat segitiga ini, posisi yang paling tidak diuntungkan adalah The Prime karena mereka pertama sudah kalah jumlah, terus yang kedua posisi dari Rosugo ini benar-benar nyaman sekali untuk ngelok kedua tim sekaligus. Tinggal nanti Rosugo Veda ngelihat aja, nih siapa nih yang bonyok duluan yang bisa disayurin duluan. Kalau misalkan TP, ya udah kita hajar TP. Tapi kalau misalkan ternyata The Prime dengan permainan agresif yang biasa kita lihat ketika mereka sudah mulai komit untuk melakukan pergerakan yang agresif, itu mereka udah bukan pergerakan yang main-main lagi, aimnya bener-bener keras banget. Dan kalau misalkan ternyata Kingsnya yang banyak, ya sudah, Rosugo tinggal ganti objektif. Jadi si Malakama banget Iya, ya. jadi si Malakama. Sebenarnya Rosugo Veda itu bener-bener posisi di mana kayak ya udah mau yang mana banyak duluan ya tinggal gue sayurin aja. Iya, dan kita bakal lihat dulu Kak Bigel di mana untuk zona selanjutnya mungkin bakal keluar dan sepertinya zonanya bakal di area bawah banget nggak sih, mengingat nih teman-teman dari EVOS dan juga RRQ yang mencoba untuk menahan. Kalau tadi aku bisa bilang juga EVOS Esport yang bermain di area Kalahari, mereka benar-benar langsung masuk ke dalam zona dan ya bener aja zonanya benar-benar berada di area bawah. Dan sementara kita bisa lihat juga sudah terjadi sedikit penumpukan lagi dan lagi di mana masing-masing tim ini objektif untuk masuk ke
late game secara awal. Iya, dan kalau misalnya kita lihat tadi ya, sekilas dari minimap yang terlihat untuk 3 tim yang bermain di Outer Circle itu salah satunya EVOS dan juga Aura serta RRQ tadi ya. Benar. Dan EVOS sudah mulai melakukan pergerakan pasif mereka untuk di early. Jadi mereka tampaknya mulai mencari point placement yang lebih tinggi, di mana sebenarnya point placement mereka bahkan kill mereka cukup sekarat untuk di match day terakhir ini. Apalagi ini tuh hari terakhir, ini kesempatan terakhir mereka. Wow, tapi mengingat bakal langsung penumpukan, sudah ada 2 tim aja yang bakal join to fight. Sepertinya ada RBR dan juga GGWP yang bakal mengamankan area komponnya, dan sepertinya ini sangat tidak baik-baik saja untuk teman-teman The Prime dan juga teman-teman dari First Rider yang memang mengandalkan posisi di atas ya. Mengingat yang di atas itu yang cukup sulitnya, andai kata mereka kehabisan resource yaitu glue wall, walaupun mungkin ada skill dari petnya mereka, dan kalau gua rasa juga cukup sulit juga apabila dari masing-masing player mereka ada yang terkena knockdown, dan itu sangat susah banget untuk di cover. Ya, sangat susah di cover. Kalau bisa kita lihat sendiri dari RBR sudah mulai melakukan pergerakan yang agresif, tapi GGWP pun juga nggak mau kalah agresif, dan Mr. Ari akan terkena terlebih dahulu dan sekaligus di confirm kill oleh RBR Zero. Sementara itu Meron berhasil mendapatkan trade. Mr. Home di sini akan terkena, tapi sayang sekali karena GGWP tidak melanjutkan komitnya. Akhirnya Mr. Home masih bisa diselamatkan. Sementara itu kita akan beralih ke area observatory di mana duo naga akan bertemu. Aura Esports dan juga Granix tampaknya mereka akan melakukan sharing profit di area observatory, berbagi lootingan, berbagi tempat, berbagi spot, dan Maung sendiri sudah mulai menyadari keberadaan Aura Esports. Ya, dan ini dia tembakan sudah dilancarkan oleh Maung. Chrono pun sudah dikeluarkan. Terjadi kenok, tapi ternyata belum. Sudah terjadi tembakan, dan ini dia 2 member bahkan 3 member dari Granix sudah terkenal. Di sini menyisakan Maung sekalian. Apakah Maung akan mencoba kabur terlebih dahulu? Tampaknya tidak. Dia akan mencari spot yang lebih baik, dan Aura sendiri tidak akan membiarkan Maung pergi begitu saja. Dan dia akan ditinggal di belakang. Akan coba healing terlebih dahulu, mengirimkan 3 kawan-kawannya mengejar ke arah Maung yang sudah lari dengan launchpad. Ya, harusnya di sini Maung cukup ada Dewi Fortuna juga ya di samping dia, karena memang dia terisa 1, dan ini dia yang aku bilang, di mana ada Maung yang berada di atas hangar, yang memang di atas hangar itu juga ada beberapa tim juga yang memang sudah saling vision ya. Ada teman-teman The Prime, ada teman-teman dari First Rider, ada juga dari teman-teman Rosugo, dan ini dia ada Heyu yang memang cukup sekarang mencoba untuk killing medkit terlebih dahulu. Dari Heyu yang kemungkinan mencoba untuk regroup kepada teman-temannya, di mana dari si auranya bakal langsung masuk ke area hangar, yang dimana ini sangat-sangat Luar biasa sekali, tanpa assalamualaikum, tanpa ketok-ketok dulu langsung saja masuk, dan ini dia di jump shot tapi gagal, dan akhirnya dari Kayu berhasil mendapatkan knocknya, tapi dibalas lagi karena ada backup fire yang sangat baik dari Vander. Berhasil di confirm kill. Sementara itu dari TPLMZ juga tampaknya tidak bisa berbuat banyak karena juga terkena dan akan langsung diras oleh kawan-kawan dari Aura Esports. The Prime akan dipulangkan di posisi ke-11. Sementara itu dari Aura Esports sendiri dengan 6 poin kill yang mereka kantongi, mereka masih belum puas, tapi sayang sekali dari Aura Esports harus melakukan regroup dulu. Mereka harus reset dulu, mencoba mengumpulkan resource dan juga melakukan healing. ya. Mengingat teman-teman dari Aura cukup respect ya, aku seneng banget ngelihat inilah gameplay Aura yang sesungguhnya, yang dimana mereka benar-benar satu tim mencoba bergerak bersamaan dari observatory menggunakan launchpad langsung ke area hangar, berhasil mendapatkan satu tim yaitu dari The Prime, dan sekarang mereka akan reset lagi, fokus kepada tim-tim yang ada, di mana juga ada Adam berhasil untuk mendapatkan Pac-Man-nya dari RRQ Hades. Iya, dan sini dari Adam juga tampaknya masih mencari Eve-nya, tapi sayang sekali Eve yang ketemu bukan Eve, malah RRQ Hades. Dan sementara itu dari Legalot akan menjaga di satu tower, melihat pergerakan dari kawan-kawan Rosugo yang berhasil mencuri satu kawannya. Sementara itu dari Rosugo sendiri juga sudah mulai melakukan pergerakan yang agresif, masuk pelan-pelan menuju ke jantung pertahanan RRQ Hades, tapi Legalot tidak akan membiarkan Ajix maju begitu saja. Pop up wall sudah dikirim, dan ternyata sudah ada pelontar, tapi sayang sekali masih bisa diblokir, tidak kena bos. Dan ternyata dari Okara sini juga akan memasak granatnya, sang Poppy kita dilempar, tapi ternyata masih belum kena. Akhirnya kenok, satu kenok dengan satu granat berhasil didapatkan, dan dari Rosugo sendiri juga sudah terbalikan keadaannya, mereka cukup sekarat, 2 member yang terkenok tapi masih bisa diselamatkan, tapi masih langsung dibombardir lagi oleh Kapten Legalot di sini, dan ternyata dari O'Connor akan terkenok sini, dibalas oleh Rosugo Veda, tapi ternyata dari Legalot juga akan cukup sekarat, sudah sekarat banget, dan akan coba melakukan healing terlebih dahulu. Dan sementara itu dari Rosugo Veda akan melakukan pergerakan yang sedikit lebih defensif, tapi sayang sekali dari Legalot tidak akan membiarkan hal itu terjadi, langsung saja diberikan tembakan demi tembakan
Hans akan terkenok di sini dan langsung dipulangkan ke lobby dengan bareta yang dimilikinya. Dan ternyata dari O'Connor sini akan diberikan backup fire tapi oleh Regalo, tapi sayang sekali tidak bisa. O'Connor akan dipulangkan ke lobby. Pertarungan cukup seimbang antara RRQ Hades dan juga Rosco Veda. 2-2, tapi ternyata Adam mencari Eve-nya nggak ketemu, malah dipulangin ke lobby. Legalo cukup sekarat tapi tampaknya akan ditinggal oleh Valens karena posisinya sangat tidak memungkinkan untuk diselamatkan. Iya, dan ini dia ada Danis Esports yang juga harus tereliminasi. Tersisa 9 tim, 28 yang alive. Mengingat tersisa satu orang lagi dari RRQ Hades, di mana dalam survivor kita ada Valen yang mencoba untuk menatakin posisi dari bawah, dan sepertinya ada teman-teman Kings di mana Rosugo juga harus tereliminasi di sini. Kings Esports mencoba untuk menggunakan baretanya, ada Aro dan Strawhead mencoba untuk fight jarak dekat. Ini dia Aura. Ya, fight jarak dekat antara Aura Esports dan juga Kings di sini. Father masih bisa diselamatkan dan ada pop-up wall yang benar-benar menyelamatkan mereka serta skill Chrono dan akan langsung dicoba bombardir. Aura akan coba berdekat terlebih dahulu mencari informasi apakah member-member dari Kings sudah mulai masuk dan Final sudah berhasil diselamatkan tapi akan terkenok lagi. Aura sudah melakukan pergerakan yang sangat agresif. Bombardir tembakan terjadi. Rusus ini juga sudah cukup sekarang akan coba kabur. Nice. Ini dia Aura Esports berhasil mendapatkan pundi-pundi poin kill. 10 poin kill sudah berhasil mereka dapatkan sekaligus memulangkan Kings Esports di posisi ke-8. Ya, tersisa 7 tim aja, 23 yang alive, di mana juga ada teman-teman FR yang memang masih nyaman banget di posisi komponnya, sedangkan dari teman-teman Aura harus berpikir gimana mereka caranya untuk coba untuk masuk ke dalam zona. Mengingat di dalam zona sendiri ada 3 tim yang memang sudah holding position dari awal. Kita bisa lihat ada GGWP, ada RBR juga, ada First Rider, dan sementara ini ada Amek yang bakal mencoba untuk langsung maju ke dalam zona posisi enak, tapi sudah ada pop-up wall juga yang dikeluarkan, tapi Scooper berhasil untuk mendapatkan seorang Amex dan langsung dipulangkan begitu saja. Iya, Amek pun dipulangkan ke lobby tapi Aura pun masih tetap on fire. Sudah terjadi tembakan antara IOG dengan EVOS di sini. Sam, sang kapten EVOS sudah terkenal tapi tampaknya masih bisa diselamatkan. Sementara itu kita akan lihat ada terjadi carry profit antara GGWP Esports dan juga RBR sini yang ditontonin oleh First Riders. Deadly di sini akan terkenal dan langsung dipulangkan ke lobby. Tersisa 2 member dari Aura. Aura semakin berapi-api dengan 2 member yang tersisa tapi mereka harus menahan api mereka di sini. Bara apinya akan dijaga terlebih dahulu. Valens tersisa sendirian, dia masih bisa menahan. Sementara itu tembakan terjadi antara GGWP dan juga RBR tapi sayang sekali tidak ada knockback bahkan trap yang bisa dihasilkan. Ya, dan sementara itu 7 tim ini sangat-sangat tidak beruntung ya, karena zonanya benar-benar kepental dari mereka, dan sepertinya dari teman-teman yang berada di bawah sana ada IOG juga yang berhasil untuk mendapatkan teman-teman dari EVOS Esports. Yes, EVOS Esports di sini posisinya akan cukup kesulitan dan ternyata dari Rulkut berhasil mendapatkan 05. Sam pun akan terkenok di sini dan RBR Mr. Home ini akan mengejar RBR di sini posisi ke-7. Sementara itu Mr. Home akan mencoba menataki tim-tim dari GGWP dan juga First Riders sekaligus. Benar-benar perkasa banget dari First Riders akan coba fight di sini. Souza bahkan Kelvin akan kenok semua. Terjadi trade knock yang luar biasa. Aura dan juga IOG akan menjadi penghalang bagi 3 tim tersebut masuk ke dalam zona, dan ini dia RBR tersisa sendirian. Mr. Home mau nggak mau harus berlindung di dalam satu glue, dan ternyata di sini akan terjadi lemparan granat dari Beyond yang kita kenal sangat kuat dengan daya ledaknya, dan langsung saja dari posisi ini dengan baretanya langsung nembaki ke arah Beyond. Sang raja ledakan ditembak lagi, dapat lagi kenok yang didapatkan oleh Father berserta granat yang dilemparkan dengan masak. Hands langsung maju saja ke jantung pertahanan Mr. Home